Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan, kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan, nafas kehidupan yang masih Kau percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengar renungan pagi Tuhan, berikan kami hikmat dan kebudian daripada-Mu, biar firman yang kami dengar pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami untuk kami boleh melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul persembahan persepuluhan. Kalau dengar persepuluhan, biasanya orang sudah sedikit-sedikit alergi. Kenapa? Udah terlalu sering dengar. Yang ujung-ujungnya semuanya bicara tentang uang. Saya akan bacakan dalam Maleakhi 3 ayat 10-11 demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Persepuluhan, pasti orang tahu namanya udah 1/10, artinya 1/10 dari apa yang kita hasilkan, 1/10 dari apa yang kita dapatkan di dalam pekerjaan kita selama sebulan. Kalau kita bicara 1/10 artinya 1/10, jadi 9/10 adalah milik kita. Tapi seringkali orang nggak cukup dengan 9/10 daripada yang, sehingga kita mengambil bagian yang dari 1/10 itu. Seringkali kita menyepelekan. Saya dalam kehidupan saya, selagi saya pertama kali bekerja, saya berusaha untuk memberikan. Walaupun pada saat itu waktu mulai kerja juga gaji kecil ya. Buat kalau nggak dikasih kita nggak memberikan persepuluhan aja masih kurang, nggak cukup. Tapi saya belajar untuk memberikan persepuluhan buat Tuhan. Karena saya tahu bahwa perpuluhan adalah kewajiban kita. Itu adalah hak Tuhan, hak yang harus kita berikan. Kenapa kita harus berikan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang disebut orang Kristen. Orang Kristen harus tunduk kepada Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang harus kita dengarkan. Yang kedua, mengapa harus memberikan persepuluhan? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Gereja itu perlu uang. Gereja itu perlu bayar listrik. Gereja itu perlu bayar air. Banyak keperluan yang harus dikeluarkan. Nggak mungkin gereja bisa berjalan tanpa uang. Nggak mungkin juga Tuhan dari langit lempar uang berkarung-karung dari langit ke gereja langsung buk. Nggak mungkin juga. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kepanjangan dari tangan Tuhan, kita yang harus melakukan semuanya itu dengan apa? Dengan persepuluhan. Yang ketiga, apakah dengan perpuluhan kita pasti diberkati? Saya pastikan bahwa kita pasti diberkati. Kenapa? Saya yang mengalami semua itu. Memang pada saat kita memberikan, apalagi yang waktu pertama kali yang saya lakukan itu, saya kekurangan sebenarnya. Makanannya harus irit-irit supaya cukup. Tapi saya belajar untuk taat. Memang untuk taat itu perlu pengorbanan. Untuk taat itu perlu yang namanya sakit. Sakit itu bukan berarti orang yang mengalami nyeri ya. Tapi sakit mengalami yang namanya kekurangan. Itu juga mengalami. Tapi kita harus belajar. Karena kalau kita nggak pernah belajar untuk merasakan yang namanya sakit, kita akan tidak bisa akan melewati yang namanya kenaikan tingkat. Kita nggak akan bisa mengalami yang namanya dikatakan mengalami berkat-berkatnya Tuhan. Yang ketiga, apakah dengan perbuatan kita pasti diberkati? Kita pasti diberkati dan itu sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Seringkali kita melakukan sesuatu, kita menentukan waktu, kapan Tuhan harus mengembalikan itu. Enggak seperti itu. Tapi kita harus belajar tahu maunya Tuhan itu apa. Kita harus belajar mengetahui maksud dan rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita itu apa dengan kita melakukan persepuluhan itu. Tuhan memberikan segala sesuatunya, berkat-berkat itu sesuai dengan waktunya. Kenapa? Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Memang kelihatannya kita pada waktu kita butuh sampai ujung-ujung
deadline yang harusnya kita harus melakukan sesuatu itu, baru Tuhan jawab. Kenapa Tuhan lakukan itu? Tuhan mau supaya kita merasakan yang namanya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Orang kalau yang ketika kita minta langsung dikasih, itu bukan mujizat namanya. Sesuatu yang biasa-biasa aja. Tapi ketika kita merasakan suatu beban yang luar biasa, yang sudah di ujung tanduk, Tuhan berikan kita pertolongan. Tuhan berikan jalan keluar. Itu yang namanya mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kekuasaannya Tuhan. Dia memberikan yang terbaik. Ketika kita siap menerima berkat itu, baru Dia berikan. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang dewasa. Jangan ketika kita baca firman, oh kita lakukan ini, kita pasti diberkati dengan cara seperti itu yang kita pikirkan. Kita memikirkan caranya kita, bukan memikirkan caranya Tuhan seperti apa. Tuhan memberikan selalu sesuatu berkat yang terbaik. Saya bacakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi waktunya Tuhan itu diberikan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu mau kita terus bertumbuh. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang cengeng, anak-anak yang kalau nggak dikasih merengek-rengek, kalau bisa guling-gulingan. Nggak seperti itu. Tuhan mau kita belajar untuk semakin hari semakin dewasa dalam pengirian kita kepada Tuhan. Perpuluhan adalah kewajiban kita yang harus kita lakukan dengan penuh sukacita. Kita harus melakukannya dengan tanpa merasa terpaksa. Orang yang terpaksa tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Kenapa kita harus lakukan dengan penuh sukacita? Karena ini adalah perintah firman Tuhan. Kita tidak bisa seenaknya mengerjakan kewajiban persepuluhan. Kita nggak bisa semaunya. Seringkali kita yang seperti juga hamba Tuhan kita, Bapak Gembala kita bicarakan bahwa seringkali kita mau menjadi pengatur keuangannya Tuhan. Seringkali kita mengatakan, oh kita dengar suara Tuhan seperti ini, oh Tuhan perintahkan seperti ini. Banyak gereja-gereja yang besar yang sesat. Seringkali mereka mempergunakan, oh katanya Tuhan, ketika dia melakukan perjalanan dan mendapatkan wahyu dari Tuhan, untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Seringkali mereka mengesampingkan firman Tuhan. Seringkali mereka, yang lebih parah lagi, mereka katakan apa? Firman Tuhan yang lalu sudah nggak laku. Itu sudah bukan zamannya lagi. Tapi wahyu yang sekarang yang saya terima, ini yang berlaku. Ini adalah Injil yang baru. Kabar berita yang baru. Itu yang sering orang-orang lakukan untuk merusakkan yang namanya umat Tuhan. Cara pikir umat Tuhan dirubah dengan cara pandang mereka. Mereka lupakan bahwa firman Tuhan itu nggak berlaku. Itu berlakunya zaman dulu. Itu berlakunya bukan saat ini. Itu berlaku yang namanya wahyu yang baru dikatakan. Seringkali gereja sesat itu yang terjadi. Oleh karena itu, kita bukannya menteri keuangannya Tuhan. Kita tidak bisa mengatur keuangannya Tuhan karena kita bicara, oh Tuhan berbicara kepada kita begini. Tuhan ketika saya berdoa, Tuhan kasih jawaban seperti ini. Tuhan bilang, oh mesti begini, mesti begitu. Bukan seperti itu. Firman Tuhan nggak seperti itu. Firman Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis. Firman Tuhan itu berlaku dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu akan terus berlaku. Jangan kita seenaknya dengan perpuluhan. Memang saat ini mungkin ketika kita nggak setia, ketika kita sok jadinya menteri keuangannya Tuhan, ngatur-ngatur uang perpuluhan untuk dibagi-bagi seperti ini, seperti itu. Kita bukan seperti itu. Tapi kita adalah penurut-penurutnya Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh membuka hati dan pikiran kita untuk lebih mengerti, lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak, luar biasa buat pagi hari ini. Kayak belajar untuk mengerti Tuhan. Perpuluhan adalah kewajiban yang harus kami lakukan, karena itu adalah sumber berkat buat hidup kami juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.